Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah terbesit dalam hati untuk menginjakan kaki di tempat suci? Tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri, sujud, dan menyampaikan wahyu. Itulah Masjid Nabawi, salah satu tempat tersuci di muka bumi setelah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah sendiri, yang kini menjadi destinasi impian para pecinta Allah dan Rasul-Nya dari seluruh penjuru dunia. Keutamaan pertama, sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 sholat. Rasulullah bersabda, salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Bukhari, 1190, Muslim, 1394. Bayangkan, satu salat fardu di Masjid Nabawi. Pahalanya seperti kita salat 1000 kali di masjid lain. Artinya, jika seseorang menunaikan 5 waktu sholat selama 1 hari penuh di Masjid Nabawi, itu seperti ia telah mendapatkan pahala 5000 sholat. Keutamaan kedua, adanya raudah, taman surga di dunia. Rasulullah bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Dan mimbarku berada di atas telagaku, di akhirat nanti. Bukhari, 1195, Muslim, 1391. Raudah, sebuah area kecil di dalam Masjid Nabawi, yang kini diberi karpet hijau, adalah tempat mustajab doa dan penuh keberkahan. Di tempat ini, para sahabat berlomba memohon ampun dan menyampaikan harapan. Berdoa di sana bukan sekadar ritual, tapi juga bentuk cinta dan harapan yang dalam kepada Allah Ta'ala. Keutamaan ketiga, masjid yang diberkahi sejak dulu. Allah berfirman, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. At-Taubah, 108. Para ulama tafsir menyebut bahwa ayat ini ditujukan pada Masjid Kuba. Namun sebagian berpendapat bahwa Masjid Nabawi juga termasuk masjid yang dibangun atas dasar takwa. Rasulullah membangun masjid ini dengan penuh keikhlasan. Bukan untuk megah-megahan, tapi sebagai pusat ibadah dan dakwah. Keutamaan keempat, masjid yang dicintai para sahabat. Masjid Nabawi menjadi tempat berkumpulnya para sahabat Rasulullah. Tempat turunnya wahyu. Tempat disampaikannya khutbah dan keputusan hukum. Tempat Rasulullah salat dan mengimami umat. Bahkan, sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan menjadikan masjid ini sebagai pusat amal dan ilmu. Keutamaan kelima, dikabulkannya doa di Masjid Nabawi. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai salat di masjidku, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah, mintalah wasilah untukku. Muslim No. 384. Doa-doa yang dipanjatkan di Masjid Nabawi, khususnya di Raudah, adalah doa yang sangat diharapkan untuk dikabulkan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa tempat ini termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa. Bonus pahala ziarah ke makam Rasulullah. Bagi siapa saja yang mengunjungi Masjid Nabawi, jangan lupa untuk memberi salam kepada Rasulullah. Karena beliau bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku, hingga aku bisa menjawab salamnya. Abu Daud nomor 2041, disahihkan Al-Albani. Ulama sepakat bahwa ziarah ke makam Rasulullah termasuk bentuk adab dan penghormatan yang besar. Penutup dan renungan, sahabat filah, Masjid Nabawi bukan hanya tempat bersejarah. Ia adalah pintu keberkahan, pusat ketenangan hati, dan peluang pahala yang luar biasa. Bagi yang telah diberi kesempatan untuk mengunjunginya, manfaatkanlah dengan penuh kesungguhan. Dan bagi yang belum, perbanyaklah doa. Ya Allah, mudahkan langkah kami untuk sampai ke Masjid Nabawi, dan terimalah ibadah kami di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Semoga menjadi jalan hidayah dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.